Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Kitab Mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam li fadilatil Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi nafa'anallahu bi wa bi ulumi fi tarayin amin. Alahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Gusti Allah ngendika kepada kita setelah ngendika Gusti Allah ngendika wonten Quran sing ya ayyuhalladzina amanu atii'ur raha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum ila akhirih. Simbolane jika kita berbeda pendapat, jika kita ada perselisihan di dalam rembukan atau perselisihan di dalam pendapat, maka lalu kemudian perselisihan itu menjadikan kita capek, waduh kesel guys, tidak bisa mikir jernih, maka kembalilah kepada jalan atau kepada aturan yang sudah ditetapkan, yaitu Al-Quran. Ya kan, Al-Quran kan jalan aturan yang sudah diciptakan duluan sebelum manusia, buku panduan. Jadi ketika kalau terjadi sesuatu yang tidak pas, ada perbedaan pendapat, kembalilah ke buku panduannya. Iki carane priwe, tata cara sing bener iki priwe. Nah, di dunia ini tata carane adalah Al-Quran. Kembalilah ke sana. Faruddu ilallah wa rasulihi faruddu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, begitulah. Supaya jalan yang kita lalui ini menjadi benar kembali. Kita kembali ke buku panduannya supaya jalan yang akan kita lewati ini memang benar gitu. Ora kesasar. Kembali kepada buku panduan, kembali kepada peta, dan kita tidak kesasar. Begitu juga ketika banyak atau berbagai penyakit menyerang di masyarakat. Penyakit batin ini maksudnya. Penyakit masyarakat itu penyakit batin, bukan penyakit dohir. Masyarakat terkena penyakit corona lah, ini kan apa namanya, pandemi. Tanpa pandemi pun ada penyakit batin yang bisa menyerang ke masyarakat. Nah, penyakit dohir ya kaya godik itu apa gatel. Penyakit batin wudun, godik, panu, ya kan. Penyakit dohir ketok. Loro untu, penyakit dohir. Penyakit batin itu enggak kelihatan. Kalau wong sing malingan misalkan disawang wong ya waras, ya kan? Ya kan? Bedane penyakit dohir karo batin. Penyakit dohir kowe wudunen misalkan. Terus karo penyakit batin sing nyolongan iki. Nakal dia, nyolongan. Lah, maling dia. Penyakit batin sing ngrasa yang penyakitan itu tidak ngerasa sakit. Nek penyakit dohir, nek kowe sing wudunen sing lara kowe kancane ora melu lara. Tapi nek penyakit batin
Sing penyakitan niku ora melu orang ngrasakake, tapi sing ngrasakake tanggane sing dicolong. Iku penyakit dohir obate genah. Ya kan? Penyakit batin, iki kudu balik ning Al-Qur'an. Kalau diweteni wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'a bima kasaba nakalan minallah. Ada maling itu tangannya dipotong. Nah ini kono aja maling ya. Itu penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat itu ya semuanya itu. Orangnya itu tidak merasakan sakit, tapi tonggone sing ngrasake lara. Kalaupun dia bukan yang dicuri misalkan. Engko ana desa A iki maling. Desa A iki ana malinge terus terkenal. Kono dadi terkenal desa A iki ana maling. Kowe kamu penduduk desa A. Terus sing wingi ana malinge iku, ya enggak? Lara aku ora maling kok melu-melu gara-gara sak desa. Gara-gara satu desa dia ikut malu. Itu yang sakit orang lain. Itu misalkan apa? Maling kan penyakit masyarakat. Jika penyakit itu berbagai penyakit menyerang masyarakat, ya, aku bocah sing dolanan sampai malam hari, ngerti ya? Itu bahaya. Oleh lanang wadon campur, sampai nginep, wah itu penyakit itu, ya kan? Dilalah, ada yang tidak tanggung jawab, wis kebablasan, ya gue bahaya, penyakit masyarakat. Dan ada penyakit masyarakat menghinggapi masyarakat, fala buddha an na'uda ila sayyidatil Qur'an, ila sayyidaliyatil Qur'an. Maka harus mencari obat di dalam Al-Qur'an supaya masyarakat waras selamat. Gitu. Itu logikane. Ya kan? Jadi Quran ini sebagai obat, sebagai jalan petunjuk. Jika kita kesasar, kembalilah ke Quran, ke buku panduan agar kita tidak tersesat. Manusia itu sudah dijadikan oleh Gusti Allah sebagai pengelola alam ini. Manusia dijadikan Gusti Allah sebagai tuannya, tuan rumah bumi ini. Tuan rumahnya itu manusia, pengelolanya manusia. Dan Allah sudah menjadikan berbagai jenis yang ada di dunia ini untuk melayani manusia. Contoh, ono batu, kayu, barang tambang apa? Ya untuk manusia yang mengelola, manusia yang menikmati. Terus ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi, semua yang menikmati manusia. Manusia sebagian mengelola dan menikmatinya. Terus ana magi, kewan-kewan, hewan-hewan semuanya dinikmati oleh manusia. Sing ora darah, ana sing darah daginge, ana sing darah darah daginge, sing ora darah daginge darah kulite, kan kulit macan kan. Oh, kulit ula nggo gawe apa? Tas. Kulit boyo nggo gawe tas juga, kan? Bisa. Tasnya Pak Umar Bakri kan juga kulit buaya. Tas hitam dari kulit buaya. Semuanya hewan dari daging, gigi, nggo pipa yo kan. Pipa ngudut.
Beleke nggo pupuk. Semuanya untuk dinikmati oleh manusia. Nah, semua jenis ini yang ada di dunia ini itu punya tujuan. Untuk apa? Digawe dening Gusti Allah, diciptakan oleh Gusti Allah, itu punya tujuan untuk apa? Untuk manusia. Untuk manusia. Maka enggak ada yang protes. Wong ngetoki kayu kecuali nek ning kebone wong liya lah ana sing protes ya kan. Kebone dhewe mos sak porete ning kono. Sak ana nek ning kebone wong liya ya dibrengkolang ya kan. Dibalang. Lah ndak ada yang protes. Bumi ya ora njuk protes ndak. Wit apa? Wit cecek dibalang lho, malah ngeki cecek dibalang ceceke tiba malah nyong kowe ngono kok. Kowe iki balangi cecek. Ya kan, balangi gandul, wit gandul dibalangi malah maringi gandul ora protes. Malah dikekekno gandule nek dibalangi ya kan, do tiba. Ya. Nah, semua makhluk ini, jenis-jenis di bumi ini dibuat untuk manusia. Nah, Gusti Allah Subhanahu wa taala ngendika ning hadis qudsi. Hadis qudsi sing ngendika Gusti Allah ning tidak dituangkan di Al-Qur'an. Sing nyampaikan adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngendikane Gusti Allah tapi. Ya bani Adam, anak Adam, manusia. Saya menciptakan segala sesuatu itu untukmu. Min ajlik krana arah nggo kowe. Manungsa kabeh iki ning donya iki segala sesuatu saya ciptakan untukmu, untuk kalian gunakan. Nyata. Wa khalaqtuka, dan saya menciptakanmu untuk apa? Min ajli, untuk kamu menuju kepadaku. Jadi sejak kemarin kita digiring untuk melihat alam itu digunakan atau diciptakan, pasti ada manfaatnya, ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Gusti Allah nyiptake donya, bumi, langit beserta isinya. Gusti Allah menciptakan semua jenis itu ditujukan untuk manusia. Wa khalaqtuka min ajli, dan saya menciptakanmu wahai manusia tujuannya agar kamu menuju kepadaku Gusti Allah. Iku sesuai karo hadise awak ngendikane Kanjeng Nabi wonten ngendikane Gusti Allah wonten Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan untuk nyembah, beribadah, menyembah Gusti Allah. Tujuannya itu. Fala tastaghil bima huwa laka amma antalah. Maka kamu jangan hanya sibuk. Jangan hanya sibuk dengan apa yang sebenarnya sesuatu itu untukmu. Jangan hanya sibuk kepada duniawi. Karena duniawi ini untukmu. Ya wis pasti diwehke. Mungkin takerane satu dengan yang lain sedikit berbeda. Iso beda, akhirnya berbeda-beda. Ini ujian untuk kita. Tapi faktanya dunia ini ya kita yang menikmati. Fala tastaghil bima huwa laka, dan kita meninggalkan amma antalah. Kita meninggalkan tugas kita. Itu untuk apa? Untuk menyembah, kita malah lupa. Kita malah mengurus, memikirkan sesuatu yang pasti itu untuk kita. Itu duniawi. Dan kita tidak melakukan tugas kita sebagaimana
Apa tujuan kita diciptakan? Untuk menyembah, malah kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi dicermati. Jadi alam digawe nggo menungso. Menungso digawe nggo nyembah Gusti Allah. Ning malah akeh wong menungso sing plaku-pluk ning donya ora mikirke Gusti Allah. Banyak sekali malah justru manusia bergelut terperangkap di dalam alam pikiran yang memikirkan duniawi saja, tidak memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah tahu dengan hadis qudsi ini, khalaqtul asya'a min ajlika wa khalaqtuka min ajli. Saya menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untukmu wahai manusia, dan saya menciptakanmu untukku, untuk beribadah kepadaku. Maka faminal ajib, sesuatu sangat mengherankan, kita menemui semua jenis makhluk di barang-barang di alam ini semuanya itu berkhidmah atau melayani manusia. Ya, faktanya bahwa semua hewan, tumbuh-tumbuhan alam ini melayani manusia. Dia melaksanakan tugasnya yaitu melayani manusia. Walakinnal insan, tetapi ini menungso dia tidak melaksanakan tugasnya kepada Tuhannya. Nah, padahal kepentingan ini manusia menuju kepada Tuhan, kepentingan ini itu bukan kepentingan Gusti Allah, tapi kepentingan manusia sendiri. Tugas ini bukan untuk kepentingan Gusti Allah, tapi untuk kepentingan diri manusia sendiri. Agar apa? Agar manusia nanti di alam akhirat mendapati hidup yang abadi di dalam surga Gusti Allah. Allahumma amin. Tugasnya, kepentingannya itu melaksanakan tugas untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan Gusti Allah. Sedangkan tumbuh-tumbuhan, hewan, jenis-jenis makhluk yang ada di muka bumi ini kepentingannya adalah melayani manusia, untuk kepentingan manusia. Ya lah. Ini manusia justru malah begitu. Nah, ini mengingatkan kita agar tetap fokus mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah dan lain-lain. Sesungguhnya kamu di dalam dunia ini dengan teori proses, ya kan? Di dunia ini kan teori ini proses, ya kan? Maka mengatakan semua butuh proses di dunia ini. Itu teori proses, asbab, alam asbab di dunia proses. Gusti Allah kun fayakun, tapi kehebatan beliau, kesempurnaan beliau menjadikan segala sesuatu itu bisa diteorikan dan dengan proses misalkan sebab akibat. Langsung seperti itu. Kan? Sangat saking sempurna, saking hebatnya Gusti Allah. Sempurnanya membuat alam ini seperti itu. Gusti Allah bisa ditakdir langsung jadi bisa. Tapi semuanya itu bisa diteorikan dengan proses sebab akibat menurut akal manusia. Nah, menurut hukum itu, menurut hukum proses, manusia mengerahkan semua tenaga akal pikirannya untuk berkreasi. Misalkan kowe iku wis ngerti prosesnya gawe sesuatu karya sing sederhana. Aku wis ngerti kowe mbak-mbak nek ning kene wis ngerti gawe tahu goreng, ya kan. Wis ngerti carane gawe tahu goreng. Baik ngene. Kowe ning donya
dengan ilmumu sudah tahu cara membuat tahu, harus nggawe tahu, maka pasti karya tahumu itu dia mengambil dari unsur-unsur yang ada di dunia ini. Iku saka apa? Kedelai, ya kan? Wah, terus goreng, terus ana bumbu-bumbu rempah-rempah ya saka apa tanduran-tanduran. Nah, dari situlah tergantung pengetahuanmu tentang praktek membuat tahu. Ana sing digoreng, dibumboni, diwarna-warni, ana sing digodhog, ya kan. Lah kehebatan wong ning donya Indonesia itu. Kreativitas dalam membuat makanan itu paling akeh. Wes paling akeh. Dan semua itu diambil dari muka bumi ini. Ya kan? Oh, aja ning dari sini sampai sana, dari mengarep masjid tekan pasar kono berapa puluh produk makanan yang berbeda-beda. Nah, itu semuanya mengambil dari hasil bumi. Nek ora ning bumi ya sing tiba ka langit, ngono ya, banyu ya kan. Lah ketika kamu punya produk lalu laku keras, terkenal, ngetren, akeh sing berminat, kamu punya penghasilan, maka kamu mendapatkan pendapatan yang banyak, meningkatkan level atau taraf hidupmu di dunia. Jadi tambah mulia. Jadi wa kullama istatta ruqiyan fil hayati, setelah setiap kamu tambah level karena pendapatannya semakin naik, maka di dunia kamu akan bisa mengambil banyak peran. Ayo, anak kuat urip. Ya kan? Yazdadu al-khairal ladzi ta'khudhuhu minal haya. Kamu akan bertambah bisa melakukan berbagai hal ketika keuanganmu kuat. Ngopo wae iso plesir ning ndi, iso selfie ning kono, iso ning kene, iso marung ning kono, iso ning pinggir dalan kene, iso nyicipi sing Padang, iso nyicipi sing Lamongan, iso nyicipi sing endi meneh Wonogiri, iso ya kan kabeh ning Karangkobar ana ya. Iki nembe jajal ning Karangkobar ya. Nek kamu punya uang, bisa. Tapi yang kamu dapatkan hanya di dunia. Kamu tidak bisa mendapatkan bagian di akhirat jika kamu mengandalkan apa yang kamu miliki dari kepintaranmu. Wala ta'khudhu hasba qadratika wa ilmika fil akhirah. Kamu tidak akan mendapatkan akhirat. Nah, hanya berpacu kepada akal pikiranmu. Yang inovatif itu, yang kreatif itu hanya akan mengambil bagian di dunia, hanya mengambil bagian di dunia, tidak mengambil di akhirat. Walakin ta'khudhu minha, kalau di akhirat kamu mengambil bagian di akhirat jika Gusti Allah memberi anugerah kepadamu atau qadra ma ittaba'ta manhajahu fid dunya. Kita akan bisa mengambil bagian di akhirat jika Gusti Allah memberi anugerah kita untuk kita mengikuti manhajnya, mengikuti buku panduan hidup yang rupanya Al-Quran dan hadis dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita mengikuti panduan itu, semakin banyak bagian kita di akhirat nanti. Itu teorinya. Kita mengambil metode di akhirat lewat Quran, melu Rasulullah. Lalu kita juga mengembangkan akal pikiran kita untuk mengembangkan kreativitas. Gawe apa gawe di dunia? Kena kabeh. Di dunia dapat, di akhirat dapat.
Nah, itu yang diharapkan, yang didamba-dambakan oleh banyak orang. Ning dunya entuk, ning akhirat ya entuk. Nah, itu ya bagus, paling apik begitu. Ning dunya entuk, mendapatkan bagian, di akhirat ia pun juga mendapatkan bagian. Tapi banyak sekali orang yang terbenam, terjerumus, terperosok di alam dunia ini dengan segala pemikirannya, lupa tentang akhirat. Terkadang kita mengikuti ajaran agama yang dari Quran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang yo merasa berat, terkadang memberatkan. Iya, isu-isu isih adem kan, kon tangi kon salat subuh, bar maghrib wis kesel bar kerja, isih kon salat isya, isih kon wudu meneh, dan seterusnya. Terkadang mengikuti manhaj atau mengikuti ajaran agama itu merasa memberatkan. Waya iki gawe dadak kon leren kon salat. Jika dikatakan itu mengikuti ajaran agama itu ya ana beban iki kon salat. Nah sing ora melu agama Islam lah ora salat. Tapi nek melu agama Islam kon salat 5 wektu kon tertib. Waya poso ya kon poso ngelih, padahal iki lak membebani ini, beban ini, iya beban. Berat. Tapi dengarlah bahwa beban ini walaupun sedikit panjang, tapi waktunya sangat terbatas hanya di dunia. Gusti Allah niku nek ngersakake kita mendapatkan beban kon melaksanakan kewajiban sholat, puasa Ramadan, kemudian wayai zakat. Itu waktu yang sedikit jika dibandingkan ketika nanti kita taat kepada agama, di akhirat kita mendapatkan tempat waktu istirahat yang enak, yang waktunya tidak terbatas, abadi, langgeng, tidak capek, enak, surga. Coba ini gambaran di dunia luar biasa canggih. Hanya dengan sesuatu pengen kerentek opo terlintas di dalam hati, yang pengen gule, langsung teko gule. Kerentek di dalam hati, ayyahtura asyai'u bibalika. Segala sesuatu yang hadir di dalam hatimu kowe kerentek, pengen es teh. Teko langsung es teh. Tajiduhu amamaka, langsung ana ning ngarepmu. Iku teknologi ning jero ning surga, ceritane ngono iku. Kamu punya kerentek, datanglah barang sesuatu yang dikerenteki itu. Kerentek pengen apa? Teko. Urung sampai ngomong, urung sampai mencet, ya kan? Iku ning surga. Wa hadza lan utawi iki kula yujad ora ana fid dunya ing dalam dunya. Yang teknologi seperti ini itu belum ada di dunia. Boleh ya pengen apa ya sih tetep ngomong nek ora mencet. Halo, nyong pengen soto bakul, ngono to. Tetep ngono omonge ana tembunge. Atau mencet tombol klik ngono iku. Baru sampai situ dunia ini. Tapi nang surga nembe kerentek langsung teko ning ngarepe. Nah, itu teknologi tingkat tinggi. Luar biasa. Mbok ning dunia kayane ya ora ana sing ngono iku. Ya kan? Hanya kerentek orang ngerti kayak ngerentek apa ora ngerti, ya kan? Ing surga Gusti Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Gusti Allah niku ngertos rahasia yang ada di dalam hatimu dan mengetahui Gusti Allah juga ngertos yang zahir.
Walaupun teknologi peradaban, teknologi keilmuan peradaban manusia, peradaban kita meningkat pesat, tidak mungkin kita mendapati di mana teknologi itu sampai pada level ketika krentek ning jero ati barange ono. Nah, itu teknologi tertinggi ning ngendi iki? Surga. Ning donya ngono wiwit mbiyen adus ning kali mlaku sik ono nek kepesing kan iso wis bletengen ning dalan kan ngono iku saking adoh. Tapi sekarang tidak, bisa didekatkan dengan teknologi nganggo sanyo diserot ya kan. Sekolah itu ning omah sudah ada sekarang. Teknologi mendekatkan, mempermudah. Ya kan? Yo arep butuh sesuatu gari halo, yo kan. Halo ngono. Ora tak bayar nggo pulsa soalnya apa nggo WA wadane. Pesen apa, pesen ojek, pesen Grab, pesen mangan yo iso nganggo aplikasi. Tapi semua tetap yo mencet nek orang muni halo. Teknologi tertinggi saat ini sampai itu. Walaupun nanti di dunia setinggi-tinggi teknologi di dunia tidak sampai pada selevel di surga yang teknologinya apa? Nembe batin barangnya wis teko. Wah, iku. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk kemanfaatan manusia. Manfaatnya akan diambil oleh manusia untuk kepentingan manusia, dengan bahwa para rasul itu mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kepada pencipta alam ini supaya apa? Mengatakan kepada kita supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara, dengan metode, dengan panduan yang sudah disediakan Al-Quran dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih konkret mengikuti Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi sendiri perilakunya wis adalah perwujudan dari Al-Quran, karena khuluquhul Quran. Nah, jadi ada buku panduan, terus ono contone langsung. Sing contone itu dari jenis kita sendiri, dari manusia. Nah, apa kan padha-padha menungsone iso, kan itu. Walaupun angel. Nah, beliau Muhammadun basyarun la kal basyari. Beliau manusia ning tidak seperti manusia biasa. Beliau paling unggul. Tapi itulah mengapa kemudian utusan harus seperti masyarakatnya yang diutus. Kalau manusia, apa masyarakatnya manusia ya nabinya, utusannya adalah manusia, ben bisa dicontoh. Jadi ada buku panduan, terus ada tutorialnya, kan ada. Iya, ana tutorialnya. Dan dilalah mung bejane dhewe ora pas bareng Kanjeng Nabi. Lah nek pas bareng luar biasa. Enak, iya kan? Wah, iki pengen nek sedih iki piye ngintip Kanjeng Nabi wae. Oh, kaya ngono kae uripe karo Kanjeng Nabi. Jadi langsung melihat, kita hanya mengikuti. Contoh langsung kan gitu. Nah, kita sekarang harus membuka buku-buku tentang tutorial itu, Kanjeng Nabi itu bagaimana, ya kan? Kita meniru seperti itu. Jauh sampean ngaji, Kanjeng Nabi niku pripun? Panduannya seperti apa? Ketika Ramadan Kanjeng Nabi seperti apa? Ketika Syawal Kanjeng Nabi apa? Hari-hari biasa seperti apa? Lah itu. Kita meniru panduan itu. Dan panduan itu podo jenisnya dengan kita. Nek biyen enak toh, pas zaman sahabat itu kan langsung nyawang Kanjeng
nabi. Ya masalahnya kan pengen urip zaman biyen apa zaman siki? Kayane nak zaman biyen langsung kepethuk tutoriale. Bagaimana cara kita hidup seperti apa? Ya seperti itu Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi wujud ada di lingkungan para sahabat. Ora dadak buka-buka maknane Qur'ane piye, langsung nyawang wae kan ngono. Bareng wong kuwi isiran ya wis ngintip kok adohan ya oleh. Kanjeng Nabi pripun? Nek isuk kaya ngopo? Diintip omahe, kan lho. Ning jero omah ya berarti ora ketok ya kan. Engko nek metu diintip, wah kae apa tutke ngono. Nek isin ya oleh karo ngintip. Oke, kok dekat ya boleh. Enak sekali. Gak. Caranya gampang mencari jalan hidup agar selamat kan akhirat. Karena apa? Karena kaya dituntun terus dan nyata ya kan. Tapi nek siki pilih zaman, pilih di boleh jadi sahabat apa saiki? Sahabat. Nah aku sih ya siki wae lah ya kan. Pilih urip zaman siki alhamdulillah iso bareng kowe saiki. Dan nek zaman biyen urung mesti bareng Rasul. Dan nek jebule bareng Abu Lahab piye kan? Oh, malah ditakdirkan bareng golongan wong-wong kafir piye? Ya, alhamdulillah siki ya kan. Kita masuk golongan muslim. Sing mengikuti Kanjeng Nabi berusaha. Terus piye carane melihat contoh hidup, tutorial hidupnya? Ya bukalah buku-buku tentang atau sirah nabawiyah. Oh Arab ngono ya. Lihatlah para ulama, para orang-orang soleh. Karena di Islam ini penerus Nabi itu ada. Penerus Nabi itu ada, ya bukan Nabi, itu para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Penerus pewaris Nabi ya ulama. Nah, sekarang kita tidak mengikuti langsung bagaimana melihat Kanjeng Nabi. Sekarang kita mengikuti dan melihat penerus penerus Kanjeng Nabi, yaitu para ulama. Itu yang kita cekel sekarang. Supaya kita bisa mengenal kepada Gusti Allah, mengenal tugas-tugas kita, lalu bagaimana cara kita hidup sesuai dengan contoh yang sudah ada. Iku ben kita selamat tekan akhirat nanti. Supaya manusia itu percaya kepada para utusan, para rasul itu, Gusti Allah menghadirkan untuk para utusan itu, atau menghadirkan bersama rasul, menghadirkan apa? Mukjizat. Sesuatu yang akan memantapkan jiwa-jiwa kaumnya para utusan, atau memantapkan pada alam semua bahwa ini benar-benar utusan dari Gusti Allah. Jadi fungsi mukjizat apa? Untuk menguatkan Rasul bagi pemahaman kaumnya bahwa Rasul ini benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ono mukjizat. Tujuan mukjizat itu untuk menguatkan Kanjeng Rasul bagi pemahaman kaumnya, agar kaumnya mengetahui atau meyakini betul-betul bahwa iki lho Rasul ini diutus oleh Gusti Allah. Nah, maka ada disertakan mukjizat. Apakah lalu kemudian bagaimana datangnya mukjizat ini? Apakah mukjizat ini memiliki aturan tersendiri, memiliki batasan atau kepentingan tujuan tersendiri yang Gusti Allah letakkan kepada mukjizat itu?
Tidak ada sesuatu yang muncul yang ada di dunia ini diciptakan dengan tanpa tujuan. Semua ada tujuan, ada fungsinya. Segala sesuatu ada yang ada tujuannya. Bahkan semua makhluk Gusti Allah diciptakan punya kepentingan. Supaya alam ini bisa jejak, bisa berjalan dengan sempurna. Lebu, belek, itu ada manfaat fungsinya. Maka mukjizat juga ketika diciptakan ada, maka dia pasti sesuai dan ada fungsinya dan selalu sesuai dengan apa yang unggul di kaumnya para rasul itu. Terutama zamannya Nabi Musa alaihissalam. Banyak tukang sihir, maka mukjizat didatangkanlah mukjizat sing rupane apa? Tongkat. Iku iso ngalahake sihir-sihir itu. Sing Kanjeng Nabi Musa alaihissalam tidak ahli sihir, tidak pernah belajar sihir, tidak dari keturunan keluarga ahli sihir, tidak sama sekali. Dan masyarakat semua tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam itu ora iso sihir, bukan dari keluarga sihir, terus dia tidak pernah belajar sihir, tapi diberi tongkat yang bisa mengalahkan tukang sihir. Itu juga Al-Quran datang sebagai mukjizat. Bahasanya luar biasa, tinggi. Di saat Mekah kafir Quraisy sedang unggul-unggulan dalam bidang bahasa, bidang sastra. Quran datang melebihi mereka semua. Di saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa? Agar tidak dikatakan kaya Kanjeng Nabi ngarang dewe karena memang kaya kan kemampuan manusia. Dia sinau itu, atau dia belajar kepada seseorang. Itu kemampuan manusia. Nanti pun kita kalau belajar dengan keras, dengan serius, nanti akan mencapai level itu. Biar tidak dikatakan itu, bahwa mukjizat ini adalah kemampuan ilahi dari Tuhan. Nabi Muhammad ora iso maca, ora iso nulis, kok iso menyampaikan kata sastra. Belajar dari mana dia? Tidak mungkin belajar, ora iso maca, ora iso nulis. Pasti ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ya dituduh itu tukang sihir dan seterusnya. Jadi secara akal biar masuk bahwa mukjizat ini bukan karya Rasul, bukan karya Nabi. Yang mendapat mukjizat itu bukan karya beliau, maka selalu tidak memiliki keunggulan bagaimana keunggulan kaumnya. Zaman sihir Nabi Musa mboten ahli sihir, mboten pernah sinau sihir, tapi diberi tongkat sing iso ngalahke tukang sihir, biar tidak dikata bahwa kali sinau dewe, prihatin dewe njuk sampai level demikian, kae sinau karo wong. Jadi jika dipahami kayak karir atau belajar sendiri itu kemampuan manusia, tapi nek bisa-bisane wong KIB ora tayang sihir, ora tahu sinau sihir, bukan berasal dari keluarga itu, kok mendapatkan tongkat. Ini mesti pemberian dari Tuhan. Seperti itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.